Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmah adada fi imila salatan wa salam bidawamul qillah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kawa bi nikmati ja'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Yang kami hormati jajaran Dewan Syuro Masjid Al-Hijrah, yang kami hormati Ketua Panitia Ramadan 1447 Hijriah 2026 beserta jajaran, serta Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Hijrah, semoga mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk hadir dalam kesempatan mulia ini dan di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita ini di 10 hari kedua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, anak turun kita, diberikan kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menteladani akhlak-akhlak beliau, sehingga kita nanti di yaumil qiyamah layak untuk menyandang sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis Ibnu Hibban dan Imam Tabrani bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menaikin mimbar dalam 3 kali langkah, dan dalam 3 kali langkah itu pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin dan amin. Hal ini mengundang pertanyaan dari para sahabat. Kalau istilah anak sekarang itu, para sahabat ini kepo, apa sebetulnya yang melandasi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengatakan amin, amin dan amin. Dan baginda Nabi Muhammad pun akhirnya menjelaskan kenapa beliau mengatakan sampai amin, amin dan amin. Baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa beliau tadi melihat dan mendengar malaikat Jibril mengatakan 3 hal. Pertama, siapa yang memasuki bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala maka akan celaka. Dan baginda Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Yang kedua, siapa sepanjang hidupnya menemui kedua orang tuanya atau salah satunya dan tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan celaka. Dan baginda Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Nah, yang ketiga, siapa umatmu yang disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan celaka juga. Ini menjadi iktibar bagi kita semuanya. Untuk pertama, ini merupakan 10 hari kedua yang merupakan 10 hari ampunan, karena yang pertama adalah rahmat, yang kedua ampunan, dan yang ketiga adalah bebas dari api neraka. Semoga apa yang kita ibadahkan dan kita ikhtiarkan dalam 10 hari kedua ini benar-benar diijabah Allah dan memberikan ampunan pada kita semuanya. Dan yang kedua, siapa yang masih memiliki orang tua, sehendaknya kita menjadi insan-insan yang biru walidain. Kalau beliau-beliaunya masih hidup, kita selainnya untuk berbakti. Dan yang ketiga, itu adalah kita setidaknya bila disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, setidaknya kita harus bersolawat. Cukup dalam dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 57
57 dikatakan innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah menjadi setidaknya pemicu bagi atau pemacu bagi diri kita semuanya untuk bersolawat, karena solawat ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Semua amal ibadah Allah tidak melakukan. Iqra Allah tidak akan melakukan. Sedekah Allah tidak melakukan. Salat pun Allah tidak melakukan. Tapi begitu solawat, Allah dan malaikat pun itu bersolawat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan nasihat ini sebetulnya untuk saya pribadi dan keluarga, dan semoga bermanfaat bagi jamiah semuanya. Karena sebaik-baik yang ceramah adalah yang singkat, dan singkat-singkatnya ceramah adalah yang baik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.